Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Boleh angkat tangan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang kita kagumi. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, pengajaran perihal penciptaan alam semesta. Saya mengharapkan agar Bapak Ibu Saudara memiliki pencerahan di dalam akal budi kita karena kuasa Roh Kudus dan lebih mengerti apa yang Tuhan sudah perbuat dibandingkan dengan apa yang para ilmuwan non-Kristen katakan. Pertama-tama saya ingin ajak kita membaca kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita baca bersama. Kejadian pasal pertama ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin. Sebagai umat manusia yang hidup di atas muka bumi ini, mungkin kita pernah berpikir bagaimanakah bisa alam semesta yang begitu luas dan juga bumi yang begitu indah ada. Kenapa semuanya itu bisa ada? Nah, ada dua pandangan yang berbeda tentang ini. Yang pertama adalah teori yang dicetuskan oleh ilmuwan ateis, tetapi sangat mempengaruhi pemikiran banyak manusia modern, termasuk pemikiran orang Kristen atau Katolik, karena diajarkan di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, bahkan dalam berbagai literatur. Dan teori itu disebut sebagai teori evolusi. Nah, saudara, teori evolusi percaya alam semesta ini terjadi karena Big Bang. Letusan besar di alam semesta miliaran tahun yang lampau. Dan teori evolusi menolak keberadaan Allah, menolak keterlibatan Allah di dalam soal adanya alam semesta dan bumi ini. Tetapi yang kedua adalah teori penciptaan. Yang pertama evolutionism, yang kedua creationism. Dan keyakinan yang kedua ini berasal dari anak-anak Tuhan yang percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bahwa bumi itu atau alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan dalam 6 hari dan bukan bagian daripada proses evolusi dengan Big Bang-nya yang sudah berusia miliaran tahun. Kalau kita lihat gambar berikut ini, tolong diklik. Kita akan melihat perbedaan antara teori evolusi dan teori penciptaan yang berdasar Alkitab. Saudara lihat gambar di depan. Teori evolusi mengajarkan bahwa alam ini tercipta karena ledakan besar. Boom, di alam semesta kira-kira 15 miliar tahun yang lalu. Lalu kemudian 5 miliar tahun kemudian atau tahun 10 miliar sebelum kita ada, maka bintang-bintang mulai tercipta akibat ledakan itu. Lalu berikutnya 5 miliar setelah itu yang muncul adalah matahari. Dan kemudian bumi ini tercipta 4,5 miliar tahun yang lalu. Dan setelah itu 3,8 miliar tahun yang lalu laut yang pertama baru muncul. Jadi intinya percaya kepada proses evolusi yang begitu panjang dan lama sampai miliaran tahun. Big Bang terjadi 15 miliar tahun yang lalu, bumi tercipta 4,5 miliar tahun yang lalu. Itu intinya. Bagaimana dengan apa yang diajarkan Alkitab? Alkitab meyakini bahwa penciptaan itu bukan proses evolusi yang memakan waktu miliaran tahun, tapi hanya terjadi dalam proses sangat pendek, 6 hari. Karena Tuhan bisa menciptakan langsung dari yang tidak ada menjadi ada.
Saudara, hari pertama dia ciptakan terang, hari kedua dia ciptakan cakrawala, hari ketiga dia memisahkan daratan, lautan, dan kemudian ada tumbuh-tumbuhan. Hari keempat dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima dia ciptakan burung di udara dan ikan atau binatang-binatang besar yang ada di laut. Dan hari yang keenam dia ciptakan binatang-binatang darat dan juga manusia. Sebetulnya kalau kita mau lihat secara kacamata rohani, banyak ilmuwan-ilmuwan yang percaya teori evolusi itu menyerang kekristenan habis-habisan dengan berbagai teori. Namanya teori itu belum tentu ada buktinya. Dengan tujuan untuk mengatakan bahwa Alkitab itu bohong. Alkitab itu tidak bisa dipercaya. Dan sampai hari ini khususnya di dunia barat, ilmuwan-ilmuwan yang mengajar di universitas, doktor-doktor, profesor yang berusaha mengajar di universitas, tapi kemudian percaya kepada apa yang diajarkan Alkitab, bukan lagi teori evolusi, dianggap bodoh. Dan beberapa bahkan dipecat dari universitas. Jadi ini peperangan rohani yang sedang berlangsung. Perang rohani itu bukan antara manusia dengan setan saja, dengan cara mengusir roh jahat, mengusir roh-roh yang menguasai paranormal dan sebagainya. Sekarang ini ada peperangan ideologi. Dan kita sebagai anak Tuhan harus dipenuhi dengan Roh Kudus untuk mematahkan setiap benteng yang dibangun dengan keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Saudara, ini perangnya perang rohani dalam bidang ideologi, apa yang dipercaya. Nah, Alkitab mengajarkan alam semesta itu diciptakan oleh Allah. Bukan evolusi, tapi creation. Diciptakan oleh Tuhan. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, gelap gulita meliputi samudera raya. Lalu roh Allah melayang-layang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kita lihat ketritunggalan nampak dari ayat-ayat pertama dalam Alkitab. Ada Allah, Bapa, ada Roh Kudus, kemudian ada firman yang kemudian menjadi manusia, namanya adalah Yesus Kristus. Kapan alam semesta ini diciptakan? Yang pasti menurut Alkitab alam diciptakan setelah penciptaan makhluk roh atau setelah malaikat diciptakan. Sebab dalam Ayub 38 ayat 4 dan 7 dikatakan begini. Di manakah engkau, Ayub, ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Jadi dikatakan dalam kitab Ayub, hei manusia, di mana kamu pada waktu aku menciptakan dasar bumi? Jawabannya manusia belum ada, belum diciptakan. Jadi malaikat diciptakan lebih dulu. Malaikat dalam ayat ini disebut sebagai anak-anak Allah dan juga bintang fajar. Bintang fajar itu bahasa Latinnya Lucifer. Berarti malaikat sudah diciptakan dulu, kemudian ada sebagian malaikat yang jatuh di dalam dosa karena menyalahgunakan kehendak bebasnya, jadi iblis, roh jahat. Dan setelah itu entah kurun waktunya berapa panjang, alam semesta dan kemudian manusia diciptakan oleh Tuhan. Nah, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Roma 4 ayat 17. Jadi dia menciptakan itu tanpa bahan. Dalam bahasa Latin disebut dengan istilah creatio ex nihilo. Menciptakan dari ketiadaan. Bahasa Ibraninya bara, tanpa bahan. Nah saudara, dengan kalimat Alkitab ini kita yakin bahwa penciptaan itu terjadi tanpa adanya zat awal terlebih dahulu. Begini, dulu ada filsuf Yunani yang namanya Plato, terkenal sekali. Nah, Plato itu mengajarkan bahwa yang kekal, yang selalu ada dari sejak semula adalah zat dasar, materi. Nah, Alkitab ingin membantah pandangan itu. Yang pertama itu cuma Allah seorang diri. Bukan Allah dan materi, atau bukan materi saja. Allah seorang diri, kemudian dia menciptakan zat dasar. Dia menciptakan materi. Dan dari materi yang diciptakan, dia mulai membentuk ciptaan-ciptaan yang lain. Karena Allah menjadikan langit dan bumi
zat dasarnya, baru kemudian dia mulai mengatur apa yang sudah dia buat itu, dia pisahkan terang dan gelap, dia pisahkan darat dan laut, dan mulai muncul semua yang lain. Kemudian saudara, penciptaan dari tidak ada menjadi ada itu menunjukkan bahwa alam semesta ini bukan perluasan dari diri Allah. Maksudnya begini, bumi ini bukan perluasan dari pribadi Allah. Seperti amuba misalnya. Amuba itu satu sel, kemudian membelah menjadi 2 sel. Maka Allah membelah dirinya dan sebagian itu menjadi alam semesta. Nah, ini tidak diajarkan oleh Alkitab. Ini dipercayai oleh pandangan namanya panteisme. Panteisme mengatakan Allah itu alam, alam adalah Allah. Panteisme ini kemudian sekarang muncul dalam gerakan namanya New Age Movement, gerakan zaman baru yang percaya bahwa kita bisa menemukan Allah di dalam alam. Nah, sebetulnya begini, kalau misalnya saya menciptakan bangku, maka bangku bukan perluasan daripada diri saya. Bangku saya ciptakan, tapi bangku bukan saya. Derajatnya beda. Saya manusia yang jauh lebih tinggi harkatnya dibandingkan dengan bangku yang terbuat dari kayu. Begitu juga Allah pada waktu menciptakan alam semesta ini, maka dia tetap sang Halik, sang pencipta. Sedangkan ciptaannya itu adalah makhluk saja yang derajatnya sangat berbeda dengan Allah. Nah, berikutnya Kejadian 1 ayat 1 dan 2 tadi berkata, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, gelap gulita meliputi samudra raya. Jadi bumi belum berbentuk dan kosong. Kata belum berbentuk dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata tohu wabohu. Tohu wabohu itu artinya tidak teratur, kacau balau. Kemudian muncul pertanyaan, kalau Tuhan yang mencipta, bukankah ciptaan Allah itu sempurna? Kok bisa dikatakan ciptaan Allah itu kacau balau, tidak berbentuk? Lalu kemudian orang berpikir, pasti ini akibat perusakan yang telah dilakukan oleh iblis. Karena nggak mungkin Allah menciptakan bumi itu kosong. Tidak mungkin Allah menciptakan bumi itu dalam keadaan tohu wabohu, kacau balau, tidak teratur. Sehingga muncullah satu teori yang namanya gap teori. Teori kesenjangan, teori selang waktu. Ada yang menyebut sebagai teori recreation, penciptaan ulang. Saudara-saudara, gap teori atau recreation teori itu mengajarkan bahwa Allah menciptakan bumi yang semula. Itu yang dicatat dalam Genesis atau Kejadian pasal 1. Lalu kemudian dirusak oleh iblis. Menjadi dunia yang kacau balau. Sehingga kemudian Kejadian 2 Allah memulihkannya dalam 6 hari. Nah, bumi yang semula ini, bumi yang pertama, usianya bisa miliaran tahun. Kita nggak tahu. Lalu kemudian ada gap di tengahnya, nggak tahu berapa lama, baru kemudian bumi yang rusak ini oleh pekerjaan iblis, dipulihkan setahap demi setahap oleh Tuhan. Ini pandangan gap teori. Cuma saudara-saudara, ini menimbulkan masalah besar. Karena orang yang percaya kepada gap teori bahwa miliaran tahun yang lalu Tuhan sudah menciptakan bumi yang semula, lalu kemudian dirusak, dihancurkan oleh iblis. Karena itu sekarang ini kita tinggal dalam bumi yang sudah diperbaharui, sudah recreation oleh Tuhan. Ini kesulitan dasarnya adalah mereka percaya bahwa ada manusia sebelum Adam. Jadi dari mana Kain mendapat istri? Ya mungkin dari orang-orang yang lahir sebelum Adam itu. Itu teorinya. Dinosaurus itu ada atau tidak? Oh ada menurut gap teori ini. Tapi sekarang sudah punah. Punahnya miliaran tahun yang lampau. Karena dinosaurus itu ada pada bumi yang semula. Yang sudah miliaran tahun. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Kesulitan mendasarnya begini. Kemana manusia yang ada sebelum Adam? Kemana dinosaurus yang sudah ada dalam bumi semula? Jawabannya
Karena iblis ngamuk, matilah mereka semua. Berarti kematian terjadi sebelum Adam diciptakan. Kematian sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Bisakah manusia belum berdosa, Adam dan Hawa belum mengambil buah yang dilarang itu, kemudian sudah ada kematian? Ini sesuatu yang mengacaukan dan membingungkan. Ya, walaupun ada hamba Tuhan yang mengajar teori awal zaman, bukan akhir zaman saja, awal zaman. Kalau saudara perhatikan gambar di depan ini, ada Taman Eden yang begitu hijau, begitu indah. Waduh, bagus sekali ya taman ini. Tapi taman itu dibangun di atas kerangka reruntuhan daripada bumi semula. Ada kerangka dinosaurus, kerangka manusia sebelum Adam dan sebagainya. Bisakah alam menyebut kematian itu sesuatu yang baik? Dan bagaimana dosa sudah bisa masuk sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Atau lebih tepat, bagaimana bisa ada kematian dinosaurus, kematian manusia sebelum Adam, bahkan manusia pertama belum jatuh dalam dosa. Sehingga saya percaya bahwa ajaran ini bukan ajaran Alkitabiah. Dan sangat riskan menafsirkan ayat yang begitu simple, plain, polos. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, gelap gulita meliputi samudera raya. Disisipkan dengan adanya iblis, adanya dinosaurus, adanya jutaan tahun, miliaran tahun dan sebagainya. Itu yang secara teologi disebut sebagai eisegese, bukan exegese. Eisegese artinya memasukkan pikiran kita sendiri ke dalam Alkitab, memberikan penjelasan yang panjang lebar, padahal ayat ini sederhana sekali. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, bumi belum berbentuk, gelap gulita meliputi samudera raya. Terlalu banyak muatan pemikiran manusia yang dimasukkan ke sana. Nah, dalam menafsirkan Alkitab, kita tidak boleh berpikir logis saja. Tapi terutama kita harus berpikir logos. Bukan logis, tapi logos. Karena Alkitab itu logos, bukan cuma logis, saudara sekalian. Nah, jadi kenapa kok teori semacam ini muncul? Jawabannya, untuk mencocokkan Alkitab dengan ilmu pengetahuan modern. Karena kalau orang-orang yang baca Alkitab rasanya dunia ini diciptakan paling 6.000 tahun yang lalu, 7.000 tahun yang lalu. Ya paling lama 10.000 lah tahun yang lalu. Atau 20.000 tahun lalu lah. Tapi jelas bukan juta-juta tahun, bukan miliar tahun. Lalu karena kita merasa minder, katanya ilmu pengetahuan modern mengatakan jutaan bahkan miliaran tahun. Kok ini cuma ribuan tahun? Maka kita menciptakan satu teori untuk mencocokkan Alkitab dengan ilmu pengetahuan. Disinilah letak kekeliruan kita. Karena apa? Ilmu pengetahuan itu selalu berkembang, selalu bisa berubah. Alkitab itu kekal sampai selama-lamanya. Bukankah seharusnya ilmu pengetahuan itu yang dicocokkan dengan kebenaran Alkitab dan bukan Alkitab ini yang diseret-seret untuk mencocokkan diri dengan ilmu pengetahuan? Contoh ya, zaman dulu orang percaya kepada konsep geosentris. Geo itu artinya bumi, sentris pusat. Bumi adalah pusat alam semesta. Jadi alam semesta tengahnya itu bumi. Lalu matahari, planet-planet lain, bintang-bintang berputar di sekitar bumi ini. Sampai muncullah orang namanya Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus, yang berkata salah. Yang betul itu konsep heliosentris. Bahwa yang menjadi pusat alam semesta bukan bumi, tapi matahari. Jadi bukan matahari yang muter-muter ngelilingi bumi. Matahari ini punya 9 planet. Salah satu planetnya namanya bumi. Merekalah yang mengitari matahari. Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei. Ketika dia mengucapkan pengajaran itu, gereja marah luar biasa. Dan saudara tahu Galileo Galilei dihukum mati atas perintah Paus. Lama-lama gereja sadar yang benar itu Galileo, bukan Paus itu, saudara. Karena sekarang ini hampir nggak ada orang percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta, tapi matahari adalah pusat alam semesta. Kenapa? Karena pengetahuan itu selalu berkembang. Saya mau tanya, siapa yang percaya bumi adalah pusat alam semesta? Jadi semuanya mengitari bumi, ada? Siapa yang percaya heliosentris? Matahari pusat alam semesta, semuanya mengitari matahari. Ada yang percaya? Oh kan?
Tapi tunggu dulu saudara. Pengetahuan berkembang terus. Muncul lagi orang bukan Galileo Galilei, Nicholas Copernicus, Albert Einstein muncul. Dan dia bilang alam semesta itu begitu luas. Salah satu pusatnya adalah matahari. Matahari punya 9 planet yang mengitari dia. Tapi ada dalam tanda kutip matahari-matahari yang lain di berbagai tempat. Yang juga punya planet-planetnya, bintang-bintang yang begitu luas. Jadi kalau boleh dibilang, seandainya seluruh alam semesta ini adalah lapangan sepak bola, matahari itu hanyalah sebesar bola sepak yang dikelilingi oleh beberapa kelereng. Tapi bola sepak di lapangan itu begitu banyak. Karena matahari itu sangat kecil dibandingkan dengan Andromeda Raya tersebut. Siapa yang percaya teori Albert Einstein? Tuh, itu kan lebih masuk akal saudara sekalian. Jadi orang sekarang sudah tidak pikir geosentris, bumi pusat, heliosentris, matahari pusat, tapi percaya teori Albert Einstein. Artinya apa? Apa yang kita anggap benar dari ilmu pengetahuan bisa berkembang, bisa berubah. Sehingga kalau Alkitab dicocok-cocokkan, maka akibatnya keliru. Alkitab ngomongnya dengan bahasa sederhana, bukan bahasa ilmiah. Tapi ternyata melalui penggalian arkeologi dan sebagainya terbukti bahwa benar ya Alkitab itu tidak salah. Kenapa? Ilhamnya berasal dari Allah. Jadi jika demikian, bagaimana kita menangkap ayat 1 dan ayat 2 dari Genesis tadi? Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudera raya. Jawabannya yang ini, yang kedua, bukan gap teori, tetapi klik. Tuhan itu menciptakan bahan dasar terlebih dahulu. Lalu membentuknya menjadi teratur mulai dari hari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bleng, bara, creatio ex nihilo. Apa yang dia ciptakan? Bahan dasar, materi dasar. Lalu dari materi dasar yang dia sudah ciptakan dari ketiadaan, dia mulai mengatur. Kalau boleh saya pakai ilustrasi supaya gampang nangkep gini. Saya mau bikin sebuah rumah. Tanahnya gede, 1000 meter persegi lah katakan. Maka pertama yang saya lakukan, saya beli batu-batu untuk fondasi, beli besi-besi, saya beli pasir, beli batu bata, pokoknya segala macam yang dibutuhkan untuk membangun rumah, saya beli dulu. Lalu ditaruh semuanya di tanah 1000 meter itu. Nah pada waktu ditaruh, belum dibangun. Ini kan istilahnya tohu wabohu, kacau balau. Belum teratur, belum ada rumahnya, belum ada ruangnya dan sebagainya. Tapi bahan dasar yang disiapkan itu. Nah setelah saya siapkan bahan dasar, baru kemudian saya mulai membentuk setahap demi tahap sesuai dengan apa yang ada dalam blueprint dari perancangan yang ada di dalam pemikiran saya. Jadi itu yang kita perlu pahami dalam Alkitab. Saudara, penciptaan Allah itu ada 2 jenisnya. Ada penciptaan langsung, ada penciptaan tidak langsung. Penciptaan langsung itu dalam bahasa Ibrani, bara, penciptaan dari ketiadaan, bahasa Latinnya creatio ex nihilo. Tetapi ada penciptaan tidak langsung. Alkitab menggunakan istilah membentuk. Dan kata yang dipakai bukan bara tapi yatsar. Yatsar, tulisan bahasa Indonesia. Misalnya, Adam itu dibentuk dari debu tanah. Bukan diciptakan seperti jadilah terang. Itu kan langsung saudara. Tapi kalau Adam bukan jadilah manusia, tidak. Tuhan sudah membentuk bahan dasarnya. Yaitu salah satunya adalah tanah, tanah liat. Karena itu manusia pertama disebut Ha-Adam, artinya tanah. Arti lainnya merah, saudara. Karena dia ambil tanah seperti tanah lempung, tanah merah, lalu dibentuk sebuah bentukan. Dia bikin patung begitulah, patung manusia, lalu dihembuskan nafas hidup, nefes haya ke dalam patung tersebut, jadilah manusia. Kan ada cerita Pinocchio, itu patung dari kayu, lalu kemudian bisa hidup jadi manusia, itu cerita. Tapi yang betul Tuhan yang pertama kali bikin patung bukan dari kayu, tapi dari tanah liat. Jadi
Saya nggak setuju kalau orang bilang semua boneka ada setannya. Semua patung ada setannya. Ada yang diisi, ada yang tidak diisi. Polos saja. Karena siapa yang pertama kali buat patung? Tuhan. Loh kan ada ayatnya, jangan membuat patung. Jangan membuat patung untuk disembah. Bukan jangan membuat patung titik. Karena yang pertama kali bikin patung yaitu Tuhan. Patungnya apa? Patung manusia, Adam dari tanah liat. Lalu dihembuskan nafas hidup ke dalamnya. Saudara-saudara, jadi ini yang kita harus yakini. Allah menciptakan pertama-tama bahan dasar, materi. Lalu dari bahan dasar itu dia mulai mengatur hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dari apa yang telah diciptakan secara langsung atau bara menjadi yatsar atau membentuk dengan tangan Tuhan. Nah, jika itu yang kita yakini berarti tidak ada bumi yang semula miliaran tahun dan tidak ada manusia sebelum Adam. Pertanyaannya, ada nggak manusia sebelum Adam? Saya mau jawab dengan tegas, tidak ada. Kenapa? Yesus sendiri ngomong dalam Matius 19 ayat 4. Dia bilang, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, dalam bahasa Inggris, at the beginning, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ayat ini diambil dari atau dikutip dari Kejadian 1 ayat 26-27. Dan siapa yang diciptakan? Adam dan Hawa. Sehingga waktu Yesus bilang manusia pertama at the beginning adalah Adam, maka ini sudah final. Kalau Yesus sudah ngomong, kita harus lebih percaya Yesus daripada ahli-ahli yang tidak mempercayai bahwa Adam adalah manusia pertama yang teorinya baru muncul abad 19, abad 20 atau abad 21. Yesus sendiri ngomong manusia pertama adalah Adam. Berarti semua yang menganggap bahwa ada manusia lain sebelum Adam spekulasi. Jawaban Yesus sudah final terhadap apa yang merupakan spekulasi itu. Nah saudara-saudara, lalu Alkitab menyebutkan alam ini diciptakan dalam 6 hari. Maksudnya apa 6 hari? Kan rasanya singkat sekali. Kalau evolusi miliaran tahun, juta-juta tahun, masa Tuhan cuma ciptakan 6 hari? Nah, ada 3 teori tentang hal ini. Pertama adalah teori yang berkata 6 hari ini bukan 6 hari penciptaan, tapi 6 hari penjelasan kepada Musa. Gini, kan gak ada orang yang tahu bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tapi kok bisa dicatat dalam Kejadian pasal 1, Tuhan menciptakan dalam 6 hari. Kepada siapa dia mewahyukan? Kepada hambanya, yaitu Musa. Kapan? Pada waktu Musa naik di atas bukit Sinai, dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Lalu di kemudian hari Musa mulai mencatatnya. Memang ada redaktur-redaktur yang kemudian melengkapi. Tapi bahan dasar semuanya berasal dari Musa. Kan ada yang bilang, mana mungkin Musa menulis Pentateuch. Sebab ada ayat yang berkata, maka matilah Musa. Maka masa Musa menulis hari matinya sendiri? Saudara, bahan dasarnya dari Musa semuanya. Pada waktu dia meninggal, itu ada redaktur yang cuma ngasih beberapa ayat penutupnya. Saudara, bahwa Musa sudah mati. Tapi semua bahan dasarnya sudah sudah ditulis oleh Musa. Jadi waktu Musa naik 40 hari itu, lama kan 40 hari. Allah membutuhkan waktu 6 hari hanya untuk menjelaskan kepada Musa, begini loh aku menciptakan alam semesta. Jadi Tuhan tidak menciptakan dunia 6 hari. Dia hanya menjelaskan kepada Musa dalam 6 hari. Penciptanya berapa lama? Mungkin bisa jutaan tahun, bisa miliaran tahun. Percaya nggak saudara? Masuk akal? Bisa logis juga. Tapi kita itu harus berpikir logos, jangan hanya berpikir logis. Logosnya ngomong apa? Keluaran 20 ayat 11. Keluaran 20 ayat 11 bisa dimunculkan ayatnya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan apa? Menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tidak pernah Alkitab berkata sebab 6 hari lamanya Tuhan menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Tapi jelas 6 hari Tuhan menjadikan
langit dan bumi. Jadi teori pertama ini dengan gampang terpatahkan oleh satu ayat dalam Alkitab, Keluaran 20. Ayat 11, Tuhan menjadikan, bukan cuma nerangin 6 hari kepada Musa. Tapi yang kedua ini yang lebih banyak penghanutnya, saudara. 6 hari itu adalah 6 masa yang sangat panjang. Ini disebut sebagai day age theory. Day itu hari, age itu adalah abad. Ya. 1 hari sama dengan 1 abad, 1000 tahun. Bahkan age sendiri bisa dipahami sebagai lebih dari 1000 tahun, bisa jutaan, bisa miliaran tahun. Dengan kata lain, 6 hari itu 6 jangka waktu yang sangat panjang. Usia bumi bisa miliaran tahun. Nah, salah satu yang percaya ini dari kelompok Kristen adalah Gereja Roma Katolik. Dan Gereja Roma Katolik kan paling banyak orangnya. Dan mereka percaya kepada faham yang namanya evolusi teistik. Percaya evolusi tapi masih memasukkan unsur deo, Tuhan di dalamnya. Maksudnya gimana? Mereka percaya ada proses evolusi berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun. Tapi sebelum semuanya itu berevolusi, Tuhan yang menciptakan makhluk yang paling simple itu menjadi makhluk yang kompleks. Jadi intinya kira-kira beginilah, amuba Tuhan yang ciptakan. Lama-lama amuba berkembang jadi nyamuk, nyamuk jadi ikan, ikan jadi tupai, tupai jadi kambing, kambing jadi monyet, monyet jadi orang. Kira-kira begitu. Tapi yang pertama ada faktor Tuhan di dalamnya. Kenapa teori ini muncul? Kembali, ingin mencocokkan Alkitab dengan ilmu pengetahuan modern. Dan sekali lagi kalau patokannya itu Alkitab yang coba diseret ke sana sini untuk dicocokkan dengan pemikiran manusia, ujung-ujungnya keliru, saudara. Karena Alkitab dihimbuskan oleh nafas Allah. Allah ngomong begini, dia tidak minta persetujuan manusia. Tapi apa yang dia ngomong karena dia adalah kebenaran, pasti benar. Nah saudara-saudara, kalau demikian apa yang kita percaya? Saya percaya secara pribadi 6 hari adalah 6 kali 24 jam. Singkat, ya memang singkat sekali. Kenapa saya percaya 6 hari 24 jam? Karena setiap kali Tuhan menciptakan ada tulisan jadilah petang, jadilah pagi. Itu salah tulis ya, bukan pagi dan petang. Tapi mulai dari petang dulu. Jadilah petang, jadilah pagi. Karena kalau orang Yahudi menghitung 1 hari itu dari petang. Dari kira-kira jam 6 sampai besoknya jam 6 sore. Begitu. Kalau kita kan mulai hari, mari kita mulai hari yang baru, pagi-pagi begitu. Jadilah pagi, jadilah petang. Kalau Alkitab jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Yang kedua, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Nah istilah hari Yom dalam bahasa Ibrani itu mengacu sebetulnya pada 24 jam. Petang, pagi, petang, pagi. Masa petangnya 1000 tahun, paginya 1000 tahun? Kan gak mungkin saudara. Petang dan pagi bicara tentang penanda waktu yang jelas, yaitu 24 jam. Lagi pula pada hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit. Matahari, bulan dan bintang. Nah ini lebih menandaskan lagi, pasti 1 hari adalah 24 jam. Kan gak mungkin matahari bersinar 1000 tahun kemudian dia meredup diganti oleh sinar bulan 1000 tahun, saudara. Lalu ada yang bilang kalau gitu kita 50-50 saja. Hari 1, 2, 3 itu juta-juta tahun. Day age theory, hari keempat 5, 6. Maka itu baru 24 jam. Itu tambah bingung lagi karena Alkitab dengan jelas bilang jadilah petang, jadilah pagi. Mulai hari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalimatnya tetap sama. Apa dasarnya kita bilang 3 hari pertama itu jutaan tahun, 3 hari yang terakhir mulai hari 4, 5, 6 adalah cuma 24 jam. Lagi pula kita harus berpikir bergantungnya unsur di dalam alam semesta. Kalau memang betul matahari itu 1000 tahun, sinar bulan 1000 tahun. Bisakah ketika sinar bulan muncul 1000 tahun nih, jadi gelap nih, tanpa ada sinar matahari. Bisakah dilakukan fotosintesa bagi tumbuhan? Bisa nggak tumbuhan hidup kalau tidak ada sinar matahari? Yang lamanya 1000 tahun. Ini jauh lebih sulit untuk dijelaskan. Sehingga kita
sebaiknya menerima secara simple. God is simple, man is complicated. Jadi terima saja yang simple dari Alkitab. Tuhan menciptakan bumi dalam 6 hari. Ya kita percaya begitu. Nah saudara-saudara, jadi berapa umur bumi? Klik. Berapa umur bumi? Di sini kita lihat ada 2 pandangan. Pandangan pertama, pandangan yang percaya old earth. Dunia itu sangat tua. Yang kedua, young earth. Dunia itu belum terlalu tua-tua banget, masih agak muda. Saudara pilih yang mana kira-kira? Kalau old earth, maka kita percaya kepada gap theory. Tadi sudah saya jelaskan. Old earth didukung oleh pandangan day age theory. Bahwa satu hari bukan 24 jam, tapi ribuan tahun, bahkan bisa jutaan tahun. Atau theistic evolution, miliaran tahun proses evolusi berlangsung, cuma pertama kali di ujung paling sebelah sononya masih ada Tuhan yang menciptakan. Atau young earth. Kalau young earth, frame theory. Jadi begini, frame theory itu gini. Kejadian 1:1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu frame-nya, itu kerangkanya, itu rangkumannya, itu daftar isinya, judulnya, kira-kira begitu. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Dalam frame, dalam judul itu lalu dijelaskan. Ini nih ceritanya, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Cuma yang paling atas itu judulnya. Seperti kalau kita buat buku kan ada judulnya. Itu ada frame-nya, ada kerangkanya. Dan yang kedua adalah 6-day universal creation theory. Dunia, alam semesta diciptakan dalam 6 hari. Jadi dari hal ini kita lihat mengapa ada 2 pandangan yang sangat bertolak belakang soal berapa usia bumi. Evolusionisme mengatakan sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu bumi itu ada. Hasil daripada Big Bang 15 miliar tahun yang lalu. Cuma begini saudara, perhatikan ini. Big Bang adalah bencana terbesar yang pernah terjadi di alam semesta. Itu ledakan raksasa. Duar. Dan bencana terbesar ini lebih dari ledakan di Fukushima, lebih dari ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dari ledakan ini muncullah bintang-bintang, muncullah bumi yang begitu indah. Bumi itu indah hasil dari bencana yang namanya Big Bang. Coba kita jelaskan, kapan, adakah contoh hari ini bahwa bencana bisa mendatangkan keindahan? Bencana itu kan selalu mengakibatkan kerusakan, bukan keindahan. Sehingga orang yang percaya teori evolusi adalah orang yang punya iman sangat besar, saudara. Lebih besar dari orang yang percaya bahwa memang ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu kan lebih simple. Jadi orang ateis itu orang beriman loh saudara sekalian. Karena ini perlu iman yang tidak rasional sebetulnya untuk percaya bahwa bencana dahsyat menyebabkan dunia yang begitu indah. Yang usianya sudah miliaran tahun. Creationism, penganut paham penciptaan percaya ya mungkin 7.000 tahun, 10.000 tahun atau paling lama 20.000 tahun yang lampau. Oke, saya mau jelaskan begini. Sebetulnya dari sejak zaman dulu sampai kira-kira abad 19, hampir semua orang di dunia percaya pada konsep young earth, bukan old earth. Dunia itu gak tua-tua banget. Sampai pada abad 19 muncul 2 orang Charles. 2 orang namanya Charles yang memberikan 2 teori yang akhirnya memporak-porandakan pemikiran orang di abad-abad sebelumnya tentang berapa umur bumi dan konsep tentang alam semesta ini. Charles pertama namanya Charles Lyell. Charles Lyell ini adalah seorang ahli geologi yang percaya bahwa lapisan geologis dari tanah itu diletakkan setahap demi setahap dalam jumlah miliaran tahun. Misalnya kalau saudara lihat atau setidaknya lihat fotonya Grand Canyon di Amerika Serikat, itu kan lembah yang sangat curam. Nah lapisan yang paling bawah kan lebih tua lama-lama lebih muda, lebih muda. Yang paling atas itu yang lebih muda.
Jadi, oh ini sekian miliar tahun, di atasnya lebih muda, ini sekian ratus juta, ini sekian puluh juta, lama-lama ini sekian puluh tahun yang lampau. Saudara-saudara, jadi menurut Charles Lyell, bahwa bumi ini umurnya sudah miliaran tahun karena buktinya lapisan geologis yang ada di seluruh dunia ini. Yang kedua, Charles Darwin. Nah, Charles Darwin adalah ahli biologi yang mengatakan makhluk itu mengalami perubahan secara kecil-kecilan selama miliaran tahun. Dari yang sederhana kepada sesuatu yang lebih kompleks, lebih rumit lewat proses seleksi alam. Siapa yang kuat, dia yang menang. Nah, kedua teori dari Charles ini menggoncangkan dunia, khususnya dunia pemikiran gereja, karena mereka tidak tahu bagaimana cara menjawab kedua teori ini. Yang intinya menolak campur tangan Allah yang menciptakan manusia. Karena semuanya itu terjadi sebagai proses tanpa perlu ada kehadiran Tuhan di dalam alam semesta. Dan akhirnya banyak orang Kristen, khususnya orang-orang muda, meninggalkan imannya. Karena mereka bilang orang yang percaya Alkitab itu bodoh, stupid. Karena semua teorinya bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh ilmuwan. Mereka lebih memilih untuk percaya kepada ilmuwan ateis yang tidak percaya adanya Allah daripada apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Padahal beberapa ilmuwan yang paling terkenal seperti Sir Isaac Newton adalah seorang rohaniwan yang sangat luar biasa. Dia baca Alkitab bolak-balik. Michael Faraday, kemudian Blaise Pascal, dan banyak nama-nama terkenal. Itu juga adalah orang-orang Kristen yang saleh. Tapi karena kemudian banyak orang tidak percaya lagi kepada ilmuwan-ilmuwan yang percaya kepada Alkitab, tapi ilmuwan yang latar belakangnya ateis. 100 tahun belakangan ini, 100 tahun lebih, terjadi kemerosotan moral di dunia barat yang luar biasa. Karena mereka tidak mau menerima Alkitab sebagai otoritas tertinggi, sebagai nilai moral yang mengatur manusia. Dan hari-hari ini kita sedang hidup dalam satu norma yang kacau balau dengan legalisasi daripada LGBT, same-sex marriage yang diluncurkan di Amerika Serikat. Seingat saya Amerika itu negara ke-20 sekian yang mengakui pernikahan sejenis. Sebelumnya ada negara-negara lain, Australia sudah lebih awal ya. Belanda sudah lebih awal. Tapi kenapa Amerika ini gongnya luar biasa, superpower? Kita mengajarkan manusia pertama Adam dan Hawa. Tapi ketika norma kebenaran Alkitab ditolak, mereka bilang enggak. Pernikahan sejenis itu biasa. Mungkin lain waktu saya mau bicara tentang LGBT ini. Karena ada gereja-gereja Indonesia dan sekolah teologi di Jakarta ini yang sudah jelas-jelasan declare. Kami percaya LGBT itu Alkitabiah. Kami percaya pernikahan sejenis. Itu sudah ada STT di sini. Resmi saudara sekalian. Jadi saya nanti akan jelaskan di kemudian hari tentang hal ini. Yang jelas Alkitab bilang Allah menciptakan manusia pertama itu Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hendra. Adam dan Inul. Bukan Adam dan Ipul. Saudara-saudara, camkan itu baik-baik. Nah, jadi dua Charles ini mengubah pola pikir. Betapa hebatnya perang ideologi mereka. Cuma abad 19 loh saudara sekalian. 19 masuk abad 20, sekarang 21. Hanya dalam 150 tahun mereka merubah, brainwash masyarakat bumi. Sebelumnya orang percaya young earth, bukan old earth. Jadi kalau ada yang namanya Charles, saudara perlu benar-benar lahir baru tuh saudara sekalian. Kalau tidak mirip dua Charles ini. Haleluya. Nah, jika demikian, mungkin kita perlu bertanya begini. Bagaimana dengan perhitungan geologis bumi yang katanya sudah tua, juta-juta tahun, miliar-miliar tahun. Kok Alkitab rasanya ya 6.000 tahun, 7.000 tahun, 10.000 tahun. Kenapa ada kesenjangan begitu jauh? Pertama, saudara perlu tahu, bumi ini diciptakan oleh Allah dalam kondisi sudah berumur atau sudah dewasa. Pada waktu Adam diciptakan Tuhan, dia umurnya kira-kira berapa? Janin, bayi, usia 1 hari, masih kira-kira begitu? Tidak, dia udah berumur kan, sudah dewasa. Mungkin umurnya 30 tahun atau 50 tahun, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia sudah dewasa.
Jadi begitu Tuhan menciptakan Adam, klek. Itu kan hari ke-6 tuh dalam penciptaan. Begitu klek dia muncul, hari pertamanya Adam, ulang tahun hari pertama begitu ya. Itu ulang tahunnya, walaupun baru hari pertama dia udah 30 tahun mungkin atau 50 tahun usianya. Jadi kalau Tuhan menciptakan manusia pertama dalam kondisi sudah dewasa, sudah berumur, tidak mungkinkah bumi ini juga diciptakan oleh Allah dalam kondisi sudah berumur? Jadi waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi, blek. Itu kan pemisahan lautan dan daratan itu kan hari ketiga dalam waktu yang singkat, saudara. Tapi kalau diukur oleh pengukuran ilmiah dan sebagainya, wah ini sudah jutaan tahun, miliaran tahun. Tuhan bilang baru kemarin saya bikin. Tapi Tuhan menciptakan itu dalam kondisi berumur. Bisa paham saudara? Yang kedua, klik. Bagaimana dengan perhitungan geologis bumi yang tampaknya begitu tua? Kedua, ada bencana, disaster hebat. Namanya air bah di zaman Nuh yang mengubah topografi bumi ini. Saudara-saudara sekalian, saya ambil contoh sederhana. Bahwa air bah itu membuat bumi ini jauh lebih tua daripada semestinya. Sebab ketika air itu melanda Grand Canyon misalnya di Amerika Serikat atau daerah yang lain, wah itu kacau balau luar biasa. Saudara, ada chaos kacau balau. Dan itu tanah campur aduk luar biasa. Dan itu menjadi bencana yang membuat tampak sesuatu lebih tua. Misalnya, sebuah kota yang indah tiba-tiba dibom oleh musuhnya dalam perang dunia. Atau kena bencana yang begitu hebat, gempa bumi 10 skala Richter. Itu begitu orang lihat, wih ini kok hancur semuanya ini. Jauh lebih tua daripada usia yang diduga. Kalau saya bilang gini, saudara-saudara ada buku bagus nih tentang Genesis, penciptaan. Harganya 100.000 ada di toko buku. Ada yang mau titip saya enggak? Oh saya mau 10 orang misalnya angkat tangan. Harganya 100.000 ya, besok saya bawa. Saya beli ke toko buku, saya bawa satu kantong. Begitu saya jalan, tiba-tiba kantong plastiknya jebol. Saudara, karena bukunya terlalu berat. Masuk semua ke got. Gotnya isi air penuh lagi. Waduh, saya ambil 10 buku, basah semua. Lalu saya jemur satu-satu di panas matahari. Nah setelah dijemur apa yang terjadi? Kan bukunya memang masih bisa terselamatkan. Tapi waduh udah kumal dan sebagainya. Saya coba setrika-setrika juga gak bisa. Udah mulai copot jilidnya dan sebagainya. Saya kasih sama saudara. Nih 100.000 buku baru. Saudara lihat, deh buku baru. Ah ini buku lama ini. Buku bekas. Loh bener buku baru. Cuma masuk air bah. Jadi lebih tua daripada usia sebetulnya. Nah jadi kita bisa paham kenapa kok menurut perhitungan ilmuwan bumi ini tampak lebih tua dari apa yang Alkitab nyatakan. Karena pertama bumi diciptakan seperti Adam sudah berumur, sudah dalam kondisi dewasa. Kedua karena air bah di zaman Nuh itu mengubah topografi daripada bumi ini. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya. Jika demikian, apakah di bumi ini pernah ada makhluk yang namanya dinosaurus? Menurut saudara gimana? Ada nggak dinosaurus? Kenapa ada? Tuh ada gambarnya. Bukan ini film saudara-saudara. Ini gambar film ini. Bahkan kerangka-kerangka itu kan sebetulnya tidak merupakan kerangka lengkap, ada yang cuma kakinya dan sebagainya. Lalu kemudian direkayasa mungkin kira-kira semacam ini, begitu. Dinosaurus itu apa sih? Di dalam Alkitab tidak ada istilah dinosaurus. Karena dinosaurus adalah istilah yang berkembang kemudian, yang artinya kadal raksasa. Saudara, ada peninggalan dinosaurus di Indonesia. Komodo itu cicitnya dinosaurus itu saudara sekalian. Kadar raksasa yang menakutkan. Kira-kira demikian. Nah, jadi apakah ada makhluk-makhluk besar, monster-monster dengan badan besar yang dicatat dalam Alkitab? Menurut teori evolusi di luar Alkitab, dinosaurus itu pernah ada, tapi sudah punah miliaran tahun yang lampau. Kira-kira 65 miliar tahun yang lalu, dinosaurus sudah punah. Tapi coba saya ajak sekarang saudara lihat ya beberapa ayat Alkitab tentang binatang-binatang raksasa yang dicatat dalam Alkitab. Jarang-jarang dibaca nih saudara. Jarang-jarang dibaca karena
Ngapain juga baca ayat ini, mungkin kalau khotbah biasanya. Ya, yang pertama Ayub 40 ayat 20. Ayub 40 ayat 20. Ayub 40 ayat 20. Tolong dimunculkan ayatnya. Ayub 40 ayat itu baru 15. Ayub 40 ayat yang ke-20. Oke. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Jadi terjemahan Alkitab Indonesia menerjemahkan bahwa ada binatang yang Tuhan jelaskan kepada Ayub. Jadi Ayub itu diberi penjelasan ketika sengsara oleh Tuhan dengan menggunakan contoh alat peraga. Contoh alat peraganya adalah binatang yang begitu besar. Lalu bahasa aslinya juga terjemahan King James Version itu adalah Lewiatan. Lewiatan. Lalu diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia sebagai buaya. Tapi lihat saudara, Ayub 41 ayat 12 itu sambungannya yang memberikan penjelasan tentang Lewiatan ini. Coba dimunculkan Ayub 41 ayat 12. Ciri daripada Lewiatan yang diterjemahkan sebagai buaya dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, kalimatnya demikian. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Pertanyaan saya, ada enggak buaya yang cirinya bisa mengeluarkan api dari dalam mulutnya? Tidak ada. Sehingga penterjemahan Lewiatan menjadi buaya adalah penterjemahan yang kurang tepat. Artinya apa? Ada binatang yang ada pada zaman Ayub, tapi susah cari perbandingannya di sini. Seperti kalau kita berusaha mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang pedalaman Papua. Dan kita disuruh menjelaskan tentang beca. Orang Papua itu nggak pernah lihat beca. Gimana caranya saudara? Kan susah. Susah. Nah ini juga Tuhan bilang gini. Lihat tuh Lewiatan. Berarti kan Ayub itu pernah lihat Lewiatan. Itu binatang yang kuat sekali yang mulutnya mengeluarkan api. Jadi saudara sekalian, Ayub itu pernah lihat binatang-binatang besar yang bisa mengeluarkan api. Semacam ular naga yang menyemburkan api. Sehingga terjemahan sebagai buaya sebetulnya tidak tepat. Nah, saya perlu jelaskan. Ayub adalah kitab yang paling tua dalam Alkitab. Lebih tua dari tulisan Musa. Nah, berapa tuanya Ayub? Yang jelas Ayub ditulis setelah air bah. Tapi sebelum Abraham lahir. Kenapa tahu dari setelah air bah? Karena umur Ayub sekian. Tidak sepanjang Adam. Jadi ini peristiwanya setelah air bah itu umur manusia kan merosot begitu luar biasa. Nah jadi dia hidup setelah air bah. Gak tahu berapa puluh atau ratus tahun kemudian. Tapi sebelum Adam. Sebelum Abraham. Ya. Jadi Adam. Lalu kemudian Nuh. Air bah. Setelah air bah 3 anak Nuh itu. Sem, Ham, Yafet punya keturunan, salah satunya Ayub. Lalu kemudian Ayub mulai menulis kitab. Setelah itu baru muncul Abraham. Dari Abraham muncul Ishak, Yakub, baru 12 suku Israel. Di dalamnya ada Musa yang nulis Alkitab ini. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Torah itu ditulis oleh Musa. Ini Ayub lebih tua, saudara. Berarti Ayub itu masih bisa melihat peristiwa setelah air bah, masih ada binatang-binatang yang besar seperti Lewiatan tersebut. Dalam Yesaya 27 ayat 1 dan 51 ayat 9 dikatakan tentang Rahab naga laut. Semacam monster yang menakutkan, saudara. Dikatakan pada waktu itu akan melaksanakan hukuman dengan pedang yang keras, besar, dan kuat atas Lewiatan. Ular yang meluncur atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Jadi ini ular naga yang ada di laut. Kata naga itu ditulis beberapa kali dalam Alkitab. Sampai sekarang kita nggak pernah tahu naga itu ada atau tidak. Tapi dalam kebudayaan Tionghoa sangat dekat sekali dengan naga. Kenapa orang mulai menggambar naga dan sebagainya? Apakah semuanya di dalam
rekayasa manusia, ataukah memang pernah ada orang pada zaman dulu melihat binatang yang begitu besar, ibarat naga. Yesaya 30 ayat 6 bicara tentang naga terbang, saudara-saudara. Yang jelas sekarang sudah tidak ada tentang hal itu. Dikatakan ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb, Mesir, melalui suatu negeri yang penuh kesesakan, kesempitan, tempat singa betina, singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Gak pernah bacakan ayat ini? Lah ngapain juga dikhotbahin sih? Jadi kalau Alkitab itu lengkap loh, cuma kita jarang-jarang bacanya begitu. Jadi ada ular naga terbang. Apakah itu benar-benar terjadi ataukah arti kiasan? Yang jelas Yesaya menuliskan tentang hal ini. Ada satu ayat lain, saya mau ajak saudara baca. Ayub 40 ayat 10. Ayub 40 ayat 10. Kalau tadi Leviatan diterjemahkan menjadi buaya, dan saya yakin itu tidak tepat karena Yesaya bicara itu ular naga yang dalam laut, ular naga yang melingkar. Dan Ayub bicara bahwa dia mengeluarkan api dari dalam mulutnya. Nah, begitu juga nasibnya dengan Ayub 40 ayat 10. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Jadi ada binatang gede makanannya rumput. Untung bukan daging seperti manusia, saudara. Tapi benarkah kuda laut? Karena di dalam terjemahan lama bahasa Indonesia dan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang sekarang sudah lebih mudah daripada terjemahan Alkitab terjemahan baru ini, dan juga King James Version, bukan kuda Nil, behemoth. Behemoth itu binatang apa? Ya, kita kan nggak tahu. Lemot kita mungkin tahu, saudara. Behemoth kita nggak tahu apa itu behemoth. Tapi cirinya di dalam Ayub 40 ayat 12 dikatakan demikian. Ayub 40 ayat 12, coba ciri tentang behemoth yang diterjemahkan kuda Nil. Itu ayat 10, perhatikanlah behemoth ayat 12. Ia meregangkan ekornya seperti apa? Pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalin. Jadi ada binatang namanya behemoth, ekornya seperti pohon aras. Pohon aras itu kan gede, besar, kuat. Lalu diterjemahkan kuda Nil, tepat atau tidak? Lihat gambar berikut ini. Klik. Nah kalau saudara lihat ini ya, ada penemuan-penemuan sebelumnya, coba. Penemuan-penemuan itu kerangka-kerangka yang gede luar biasa, jadi pasti ada binatang besar yang sudah ditemukan secara arkeologis. Klik. Ya, sekarang lihat. Ekor kuda Nil, seekor dinosaurus. Kira-kira menurut saudara, mana yang lebih cocok? Bahwa behemoth itu kita terjemahkan sebagai dinosaurus atau diterjemahkan sebagai kuda Nil? Dinosaurus itu macam-macam. Ada yang namanya Brachiosaurus, itu kelompoknya. Lihat ekornya, itu ekornya seperti pohon aras yang kuat. Yang pasti bukan kuda Nil lah. Lihat aja ekornya. Itu bukan dipotong loh saudara sekalian. Saya tidak potong ekornya itu. Memang ekor kuda Nil seperti itu. Jadi begini, kita tetap menghargai penterjemah-penterjemah Alkitab. Tapi sulit memang menerjemahkan behemoth itu apa. Leviatan itu apa. Tapi yang jelas Leviatan itu adalah ular yang melingkar, yang bisa mengeluarkan api. Behemoth adalah binatang yang begitu keras badannya, begitu kuat badannya, yang ekornya seperti pohon aras. Dan jelas waktu Tuhan ngomong binatang behemoth, Leviatan untuk menjadi alat peraga kepada Ayub. Ayubnya pernah lihat gak? Pernah lihat dong. Kalau nggak pernah lihat, bagaimana Tuhan bisa menjelaskan? Nih, supaya kamu ngerti, saya kasih ilustrasi. Ilustrasinya dia nggak pernah lihat. Sekarang ada nggak? Sudah punah. Struggle for the fittest. Udah habis saudara sekalian. Dimakanin manusia mungkin. Atau ini kan binatang ini makan daun-daunan, makan rumput dan sebagainya. Bisa aja dimangsa oleh binatang-binatang yang lain. Jadi jelas di sini kita lihat ternyata ada binatang-binatang besar yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, 2 tahun lalu itu saya ke Loch Ness ya, sama Pak Beni beberapa rekan ke Loch Ness, ada di Skotlandia. Dan Loch Ness itu adalah satu daerah yang punya legenda tentang makhluk
ular laut besar namanya Nessie. Nah ini salah satu gambar yang pernah di foto sekian puluh tahun yang lampau. Tiba-tiba ada binatang mengalir begitu. Sampai sekarang itu orang bertanya-tanya, ini cuma lihat-lihatan atau apa, efek foto, rekayasa, hoax atau hoak atau apa. Tapi yang jelas pada waktu kita naik kapal tuh saudara, mengitari danau Loch Ness di Skotlandia, kita doa, Tuhan. Namanya kan Nessie itu ya, Tuhan. Kalau bisa Nessie tidak muncul hari ini. Walaupun kami bisa jadi saksi sejarah nih, tapi jangan muncul. Kalau tiba-tiba lagi begitu, waduh, kan pingsan semua kita saudara sekalian. Nah jadi yang jelas Ayub itu pernah melihat binatang-binatang raksasa yang sekarang ini sulit diterjemahkan karena semuanya sudah punah. Loh kalau begitu kapan punahnya? Begini, dalam Kejadian 7 kita lihat dunia dibinasakan oleh air bah. Tapi sebelumnya Tuhan menyuruh Nuh itu masuk dan 8 orang masuk. Nabi Nuh, istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Lalu membawa binatang-binatang dengan aturan yang halal 7 pasang, yang haram 1 pasang. Masuk. Dinosaurus bisa masuk nggak? Saya rasa iya. Nggak usah yang gede-gede tadi. Makanin bahan makanan cepat habis saudara. Ya. Anaknya aja yang kecil, ya, dinosaurus kecil, dinosaurus anak dibawa begitu. Jadi saya rasa masih ada sisanya, cicitnya dinosaurus di Pulau Komodo tuh saudara sekalian. Di Labuan Bajo itu ada itu. Nah jadi beberapa masih ada, tapi jumlahnya sedikit. Lama-lama karena bergumul dengan manusia makin ganas dan sebagainya. Dan saudara tahu sebelum air bah itu kan manusia cuma makan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Setelah air bah, manusia boleh diizinkan makan daging binatang. Bayangkan mamut aja udah punah tuh saudara. Gajah atau badak bercula, gajah itu waduh habis karena diambili taring-taringnya. Apalagi binatang-binatang besar itu. Bisakah itu habis karena bergumul dengan manusia? Jawabannya iya. Nah, masih adakah pada zaman modern ini contoh bahwa kemungkinan besar dinosaurus itu pernah ada? Klik. Kalau saudara pergi ke Texas, Amerika Serikat, coba sempatkan waktu mengunjungi satu daerah namanya Glen Rose. Ada satu sungai di sana namanya Sungai Paluxy. Ada beberapa yang masih berair, beberapa sudah kering. Dan kita menemukan fosil-fosil jejak di batu-batu itu seperti jejak kaki dinosaurus lagi jalan. Dan di sana kita akan lihat ada jejak kaki manusia, jejak kaki dinosaurus yang lebih besar. Kaki manusia, kaki dinosaurus. Kadang-kadang jejak kaki dinosaurus ditimpa oleh jejak kaki manusia ditimpa oleh jejak kaki dinosaurus. Jadi artinya manusia dan dinosaurus pernah hidup sejaman, begitu. Kalau sudah perhatikan lihat, ini sepatu putih ukuran 42 kalau ukuran kita atau 9,5 lah kira-kira di Amerika Serikat. Itu dengan jejak kaki binatang. Binatang apa yang model begitu? Dan orang percaya bahwa itu adalah jejak daripada dinosaurus. Saudara-saudara, berarti manusia pernah hidup sejaman dengan dinosaurus. Nah, saya baca satu artikel menarik, saya temukan di YouTube. Bulan Juli 2014, baru 2 tahun yang lalu, ada seorang profesor ahli mikroskopis di California, Amerika Serikat, namanya Mark Armitage. Dia itu dipecat dari universitasnya. Karena apa? Dalam penelitiannya, mereka menemukan ada kerangka yang sangat gede dan mereka bilang ini kemungkinan kerangka dinosaurus. Seperti gambar tadi, ada tulang yang gede banget, orang juga tampaknya kecil. Dan waktu dia korek-korek itu saudara, semacam ada daging yang nempel, masih nempel. Begitu diambil, dilihat dengan mikroskop, masih bisa dilihat itu semacam apa yang ada di dalam daging tersebut. Ini namanya soft cell yang menggemparkan, soft tissue katanya. Jadi kemungkinan itu adalah daging daripada dinosaurus. Lalu dihitung saudara. Dan dia bilang, ini dinosaurus pernah ada, dagingnya ketemu, dan
umurnya kira-kira 4 sampai 5.000 tahun yang lalu. Dia dipecat karena apa? Dalam penelitian yang dikeluarkan di berbagai jurnal, dinosaurus sudah punah 65 juta tahun yang lalu. Bagaimana dia bisa bilang 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu dinosaurus masih ada. Dan 4.000, 5.000 tahun itu dekat dengan peristiwa air bah. Dia diberhentikan dan dia sedang melakukan perjuangan. Karena dia dianggap sebagai stupid, bodoh, tidak percaya teori evolusi. Dia melakukan perjuangan untuk hal itu. Dan saya mau katakan sekali lagi, ini adalah peperangan rohani antara ilmuwan yang percaya Alkitab dan ilmuwan yang percaya kepada teori evolusi. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau dinosaurus pernah ada sejaman dengan manusia, kemana sebagian besar dinosaurus itu lenyap? Kapan matinya? Jawabannya pada waktu bencana, air bah. Jadi apakah air bah itu mitos ataukah fakta? Apakah air bah itu banjir lokal atau banjir global? Kalau saya pahami dari Alkitab, ini adalah fakta bukan mitos. Banjirnya bukan lokal tapi banjir global. Seluruh dunia pernah mengalami hal ini sehingga terjadi pembinasaan yang total di atas muka bumi kecuali Nabi Nuh dan binatang-binatang yang masuk di dalam bahtera. Mungkin sebagian dari ikan masih hidup. Nah, dari mana pertanyaannya air yang begitu banyak? Gini saudara, pernah mikir nggak? Hujan turun begitu deras, 40 hari 40 malam. Sampai dari mulai hujan sampai surut sampai dan sebagainya manusia keluar kira-kira 1 tahun lebih itu. Kalau saudara baca dalam Alkitab. Hujannya itu, airnya itu dari mana? Jawabannya pasti airnya dari laut. Laut yang mengalami penguapan menjadi awan. Awan kemudian turun ke bumi jadi hujan. Nah masalahnya gini, kan bumi itu saudara sekalian, kalau misalnya ini bumi, sebagian besar adalah air laut, sebagian besar daratan. Kalau seluruh air laut katakan mengalami penguapan naik ke atas, lalu jatuh lagi, bisa nggak itu menjadi banjir global seluruh tertutupi? Nggak bisa. Bisa nangkap nggak saudara? Kan air lautnya naik semuanya. Kalau dia turun lagi ya paling segitu-gitu juga. Kenapa kok bisa banjir global? Nah Alkitab mengemukakan dalam Kejadian 7 ayat 11 secara sederhana, tidak pakai bahasa ilmiah, tapi ini memberikan jawaban. Dikatakan terbelahlah segala mata air samudera dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Jadi ada 2 sumber selain daripada penguapan air laut. Pertama, terbelahlah segala mata air samudera yang dahsyat. Jadi dari ayat ini tampaknya di bawah bumi pada waktu dulu itu ada semacam sumber-sumber air yang begitu dahsyat yang dibuka oleh Tuhan. Sehingga bukan cuma air laut yang biasa ada, tapi ada mata air lain yang bergejolak begitu luar biasa dibandingkan dengan wajarnya. Yang kedua, tingkap-tingkap di langit terbuka. Apa itu tingkap di langit? Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 7 bahwa cakrawala diciptakan Tuhan pada hari kedua memisahkan air yang di bawah dan air yang di atas. Jadi kemungkinan bumi ini yang ada sekarang ini dulu itu ditutupi seperti payung kanopi yang atasnya adalah air. Itu sebabnya mengapa umur manusia bisa panjang karena cuaca itu begitu bagus. Sebab ketika sinar matahari ultraviolet mulai masuk, itu dilindungi dulu dengan semacam aquaguard begitu saudara. Filter dari air sehingga tidak langsung menyentuh ke bumi. Sehingga semuanya tidak ada cuaca ekstrim yang panas sekali seperti di padang pasir atau dingin sekali seperti di kutub. Semuanya bagus cuacanya. Dan itu hancur, tidak ada lagi. Langsung merosot tuh dari 900 lebih tahun usianya, merosot ke 120-an. Lalu Daud bilang masa hidup kami cuma 70 tahun. Karena sudah tidak ada kanopi air raksasa itu gara-gara penghukuman Tuhan melalui air bah. Jadi ada sumber mata air lagi di bawah yang dibuka oleh Tuhan kerannya dan dari atas itu jatuh semua ke bawah. Hanya itu yang bisa memungkinkan air bah secara global terjadi. Nah, saya pernah pergi ke Rocky Mountain di Kanada. Rocky Mountain tuh
Panjang sekali pegunungan dari Amerika sampai Kanada. Klik. Dan kemudian saya pergi ke sebuah tempat yang jual fosil-fosil. Dan banyak ditemukan fosil ikan. Fosil itu adalah batu yang dulu berasal dari binatang-binatang. Nah, ini fosil ikan yang ditemukan di Wyoming Rocky Mountains. Kira-kira 3.000, 4.000 di atas permukaan laut. Pertanyaannya, dari mana ikan bisa naik gunung? Ini jumlahnya saudara sekalian bukan cuma satu, ini cuma satu gambarnya. Tapi ribuan, banyak sekali. Dan ini terjadi bukan cuma di Rocky Mountain, di Argentina, di banyak tempat yang lain. Jadi saya penasaran tanya nih sama orang yang jualan fosil. Mahalnya luar biasa. Jadi saya cuma nanya doang. Dari mana Anda bisa dapat fosil kok di Rocky Mountain banyak fosil ikan? Dari mana? Kan ikan itu di laut. Ribuan tahun di bawah. Ini kan di atas gunung. Dia bilang, oh itu pertanda bahwa pegunungan Rocky Mountain itu dulu ada di bawah samudera. Lalu kemudian ada gempa tektonik, lapisan bumi bergeser, muncul dia di atas muka bumi. Karena itu kita banyak temukan kerangka ikan. Nah, kalau yang di Argentina lain lagi saudara. Ada orang manjat gunung, naik gunung, dan dia dalam ketinggian berapa? 4.000, 5.600 meter di atas permukaan laut, masuk sebuah goa. Dia kaget banyak fosil ikan di sana. Ikan yang sudah membatu. Ribuan jumlahnya. Pertanyaannya, kok ada ikan-ikan hijrah masuk ke gua 5.600 meter di atas permukaan laut? Jawabannya sederhana, air bah. Dan air bahnya pasti bukan lokal. Kalau lokal cuma Ararat, Kanaan. Ini ke Argentina, ini ke Rocky Mountain. Saudara-saudara, berarti ini memang adalah banjir yang melanda seluruh dunia. Nah, hal yang menarik lain dalam fakta itu, saudara, ternyata fosil ikan ini menurut para ilmuwan, coba saudara satu kali ya kalau berkesempatan ke Rocky Mountain dan sebagainya, tanya, ini berapa umurnya? Dan dia jawab 50 juta tahun. Ikan ini 50 juta tahun. Saya nggak percaya ikan ini 50 juta tahun. Tapi orang evolusi percaya. Tapi katakanlah kita pakai pola pikir mereka. Ikan ini 50 juta tahun. Sebetulnya kalau ikan ini benar-benar 50 juta tahun. Ini mematahkan teori evolusi. Karena buktinya setelah 50 juta tahun. Ikan dulu 50 juta tahun yang lalu. Sama ikan goreng yang kita makan sekarang. Mirip saudara sekalian. Kalau enggak kan 50 juta tahun udah jadi burung nih saudara. Udah jadi monyet barangkali. Enggak tuh, tetap 50 juta tahun juga bentuknya ikan. Jadi teori evolusi itu dipatahkan. Nah, apa kata Alkitab tentang hal ini? Kejadian 1 ayat 21 berkata, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar. Binatang-binatang laut ini bisa diterjemahkan sebagai monster laut yang besar. Dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Ayat 25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi Alkitab bilang binatang itu apakah di laut, binatang darat, termasuk manusia, diciptakan menurut jenisnya, menurut spesiesnya. Nah saudara-saudara, berarti dari sejak semula kera jenis kera. Manusia jenis manusia, anjing jenis anjing, kucing jenis kucing. Nggak bisa kucing melompat jadi jenis anjing. Anjing nggak bisa melompat jadi jenis kuda. Kuda nggak bisa melompat jadi jenis monyet. Monyet tidak pernah melompat jadi jenis manusia. Berarti saudara-saudara, kalau demikian yang bisa ada adalah microevolution tapi bukan macroevolution. Evolusi kecil-kecilan bukan evolusi besar-besaran. Maksudnya apa? Kalau saudara lihat gambar di depan ini, teori evolusi kan ngajarin itu, ya, yang sebelah kiri. Yang kanan itu mikro. Mikro itu artinya lihat anjing. Anjing kan macam-macam modelnya, saudara.
Tapi anjing apapun modelnya, anjing chow-chow, anjing Doberman, anjing herder, anjing kampung, anjing, saudara sekalian. Nggak pernah anjing itu melompat jadi zebra, kira-kira begitu. Tapi kalau teori evolusi, namanya juga teori, nggak ada pembuktiannya, masih ada missing link yang tidak pernah ditemukan sampai hari ini, bahwa tuh lihat, ya itu asalnya dari benda, dari batu, lalu jadi amuba, lalu jadi ikan, lalu jadi kodok, lalu jadi apa itu? Tupai, lalu jadi burung, lalu jadi monyet, jadi manusia. Itu kan teori evolusi, Charles Darwin. Saudara-saudara, jelas hal ini bertentangan dengan apa yang sudah ditemukan di dalam dunia ilmu pengetahuan. Darwin mengatakan begini, bahwa benda mati kemudian menjadi benda hidup. Lalu dari hal yang sederhana berubah menjadi makhluk yang makin kompleks, lama-lama jadi manusia. Teori ini disebut teori abiogenesis, yang dia ambil dari seorang filsuf Yunani namanya Aristoteles, yang pernah mengungkapkan satu teori namanya generatio spontanea, yang intinya makhluk hidup bisa berasal dari makhluk mati, atau makhluk hidup bisa berasal dari benda mati. Aristoteles pernah ditanya, cacing itu dari mana? Dari lumpur. Lumpur lama-lama jadi cacing. Masuk akal atau tidak, saudara? Dengan pengetahuan modern? Tidak. Karena ada orang namanya Louis Pasteur yang sudah membuktikan dan mengemukakan satu kaidah namanya omne vivum ex ovo, bahwa semua makhluk hidup hanya mungkin lahir dari makhluk hidup. Sehingga sebetulnya teori Darwin itu sudah terpatahkan, karena dia bilang makhluk hidup bisa berasal dari benda mati. Abiogenesis, yang dipercaya sekarang biogenesis, bahwa makhluk hidup hanya berasal dari makhluk yang hidup. Nah saudara-saudara, jadi apakah manusia itu berasal dari kera? Ini pertanyaan terakhir. Apakah manusia berasal dari kera? Ada yang bilang manusia itu dulu kan monyet. Monyet yang badannya bungkuk. Lalu kemudian ikut fitness, jadi tegak. Beli silet go, dicukur semua bulunya. Lalu ekor kecebit pintu, lepas, pakai baju, pakai celana, bawa Alkitab jadi saudara. Kira-kira begitu saudara. Itu Darwin yang ngomong. Nah, apakah benar hal ini? Ini teori Darwin yang mengatakan manusia itu kan ada macam-macam jenisnya. Sampai Homo sapien, purba, manusia Neanderthal, Cro-Magnon, dan sampai sebagainya. Ada yang namanya Pithecanthropus erectus. Kenapa istilah itu terkenal sekali di Indonesia? Karena penemuannya ada di Indonesia. Jadi itu kerangkanya ditemukan dibawa ke Belanda, diselidiki oleh 20 orang sarjana Belanda. Dan waktu saya teliti saudara, 7 bilang ini kerangka monyet, ini bukan kerangka orang. Sebagian besar yang lain, 7 yang lain kalau nggak salah, atau lebih dari yang lain bilang, saya ragu-ragu ini monyet atau apa. Hanya 3 kalau saya nggak salah bilang, ini kemungkinan manusia. Tapi gara-gara ingin dicocokkan dengan teori evolusi, maka wah ini missing linknya nih. Antara monyet dan manusia ini nih ditemukan di Jawa, saudara sekalian. Itu siapa namanya, Du Bois ya yang menemukan itu zaman waktu kita SMP SMA lah diajarkan itu. Tapi ini jelas adalah teori konspirasi yang tidak ada pembuktiannya. Kenapa? Karena Alkitab berkata makhluk diciptakan menurut jenisnya, termasuk manusia diciptakan menurut jenisnya, yang berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Karena manusia menurut Alkitab diciptakan menurut gambar Allah. Apa bedanya yang utama antara manusia dan binatang? Binatang cuma punya tubuh dan jiwa, manusia punya tubuh, jiwa, dan roh. Ada nafas Allah, dan itu tidak ada pada binatang. Binatang mati, habis. Anjing mati, habis. Saudara punya anjing kesayangan, mati. Waduh, jangan tangisi dengan doa. Anjingku kekasih, tunggu aku di pintu gerbang sorga. Nggak pernah ketemu saudara. Kalau manusia, ya. Karena ada kekekalan, karena roh itu kekal. Apakah di neraka ataukah di dalam sorga. Jadi kalau kita lihat di sini, Alkitab itu benar. Ya dan amin. Kekal sampai selama-lamanya. Teori manusia bisa berubah. Teori manusia bisa keliru. Tetapi kita harus percaya kepada kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah.
Jadi bagaimana soal manusia purba, Cro-Magnon dan sebagainya, rekayasa daripada teori evolusi. Apa kata Alkitab? Begitu Adam diciptakan, blek, semuanya amat sangat baik. Dia bukan monyet berbulu yang berjalan bungkuk lalu ikut fitness jadi tegak. Tidak, dia sudah diciptakan dalam kondisi sempurna. Begitu Hawa diciptakan, dia juga lihat cantik bener. Mana ada monyet yang cantik seperti Hawa, saudara sekali. Dan saya mau bilang begini, jika ini seandainya benar bahwa Adam itu diciptakan dengan proses evolusi. Wah, dia jutaan tahun lalu akhirnya jadi manusia. Bagaimana dengan penciptaan Hawa? Hawa itu diciptakan hanya ketika Adam tidur, lalu istilah Alkitab diambil tulang rusuknya, dibangkitkan seorang wanita. Itu kan langsung, saudara sekalian, nggak ada evolusinya. Jadi gimana pun juga, teori konspirasi manusia ilmuwan ateis tidak akan pernah bisa bertahan dengan kebenaran Alkitab yang adalah ya dan amin. Percayalah Alkitab, dia adalah standar kehidupan kita, dan apa yang diajarkan di dalamnya pasti benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita karena firman-Nya yang benar. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa.